Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 7, yakni malaikat selalu bersamaku. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu malaikat dan mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ini dibagi pada dua macam. Yang pertama, iman menurut bahasa, yaitu artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA berkata, kata malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malaka, yang terambil dari kata laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Dalil yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat seperti sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyata qalat, qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqatil jannu min mariji min nari wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum, rawahu Muslim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam alaihissalam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Di ayat yang lain juga dijelaskan tentang dalil keberadaan dan penciptaan serta tugas malaikat. Di antaranya pada surah Al-Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatirus samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati masna wa thula wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan kepada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang definisi iman kepada malaikat, maka perlu juga kita harus mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat itu sendiri mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Adapun nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui sebagai iman kita kepada malaikat, di antaranya yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, tugasnya
menyalurkan rezeki. Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Dan malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa manusia. Mungkar dan Nakir tugasnya menanya mayat di dalam kubur. Sedangkan malaikat Rakib dan Atid tugasnya mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia di dunia. Kemudian malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga, dan malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat juga disebutkan di dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun shidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Namun, sebagai makhluk Allah, malaikat ini mempunyai sifat. Dalam kesempatan ini, kita juga wajib mengetahui sifat dan fungsi iman kepada malaikat. 1. Pasti sifat malaikat itu yaitu pasti selalu patuh pada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah. Yang kedua, malaikat mempunyai sifat tidak sombong, tidak memiliki nafsu, dan selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yakni dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang Dia kehendaki. Keempat, memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Terakhir, ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, hikmah mempelajari beriman kepada malaikat yaitu selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pelajaran yang dapat kita petik antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Terakhir yang ketujuh, yakni semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Lalu, bagaimana kita menerapkan beriman kepada malaikat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu dengan senantiasa menghindarkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita akan bertindak seperti ini.
Yang pertama yaitu kita berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga, melaksanakan tugas yang diemban kepada kita dengan penuh tanggung jawab serta keikhlasan hati. Keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau peduli sosial. Keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Kesembilan, tidak bersikap sombong, dalam bahasa Arabnya riya, dalam berbuat kebaikan. Hadirkan malaikat dalam kehidupanmu. Yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian materi kita pada hari ini dengan submaterinya, yaitu malaikat selalu bersamaku. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi kita untuk senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.